Selamat datang di Mantra, Malam Nusantara, tempat kisah-kisah penuh misteri dan legenda Nusantara terungkap. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa kalian ke tengah hutan belantara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, untuk mengungkap sebuah kisah nyata yang penuh kengerian. Sebuah perjalanan yang dimulai dari rasa penasaran, berakhir dengan teror yang tak terlupakan. Hutan Larang, sebuah tempat yang dikenal keramat oleh masyarakat Dayak, menjadi saksi bisu pertemuan manusia dengan sosok penjaga gaibnya. Dari suara tawa yang menggema di malam hari hingga tatapan mata merah menyala yang menghantui, ini adalah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan peringatan dari dunia tak kasat mata. Siapkan dirimu, karena perjalanan ini akan membuka tabir misteri yang tidak semua orang sanggup untuk mendengarnya. Inilah kisah nyata dari Hutan Larang. Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, dikenal sebagai daerah dengan hutan-hutan lebat yang menyimpan berbagai cerita mistis. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang Hutan Larang, sebuah kawasan hutan yang dipercaya menjadi gerbang ke dunia lain. Penduduk setempat menghindari tempat ini, terutama saat senja tiba, karena banyak yang mengaku melihat penampakan atau mengalami kejadian aneh di sana. Doni, seorang jurnalis muda dari Jakarta, memutuskan untuk menelusuri kebenaran cerita tersebut. Baginya, cerita-cerita mistis adalah peluang untuk meningkatkan popularitasnya. Doni percaya bahwa di balik mitos-mitos ini ada fakta yang bisa dikuak. Bersama dengan temannya, Arya, seorang fotografer, mereka berangkat ke Palangkaraya dengan semangat penuh. Kedatangan mereka disambut oleh Pak Hasan, seorang pemandu lokal yang telah tinggal di Palangkaraya selama puluhan tahun. Awalnya, Pak Hasan tampak ragu untuk menemani mereka. Ia mengingatkan Doni dan Arya bahwa Hutan Larang bukanlah tempat yang bisa dimasuki begitu saja. Namun, setelah beberapa kali diyakinkan, Pak Hasan akhirnya setuju dengan syarat mereka mengikuti semua aturannya. Jangan berkata sembarangan dan jangan ambil apapun dari dalam hutan, kata Pak Hasan. Hasan dengan nada serius. Hari pertama mereka di Palangkaraya diisi dengan wawancara penduduk lokal. Banyak cerita yang mereka dengar tentang orang hilang, suara-suara misterius, dan penampakan sosok wanita berambut panjang yang sering terlihat di tepi hutan saat malam hari. Beberapa penduduk juga bercerita tentang bau kemenyan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Kalau sudah dengar suara tawa, itu artinya dia dekat, ujar seorang wanita tua dengan tatapan kosong. Malam harinya, Doni dan Arya mendiskusikan temuan mereka di penginapan. Doni yang skeptis menganggap semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang. Namun, Arya mulai merasa was-was. Ada sesuatu dalam cara penduduk bercerita yang membuatnya percaya bahwa mereka tidak hanya mengarang. Keesokan harinya, mereka memulai perjalanan menuju Hutan Larang. Pak Hasan membawa mereka melewati jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Suasana hutan terasa sangat berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah mereka kunjungi. Udara di sana terasa lebih berat, dan suara alam seperti burung atau jangkrik seolah menghilang saat mereka semakin masuk ke dalam.
Setelah sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah kawasan yang disebut Pak Hasan, bahasa Pertuara, sebagai batas larang. Di sana terdapat pohon besar dengan akar menjalar ke segala arah. Di bawah pohon itu terdapat tumpukan batu kecil seperti altar. Pak Hasan meminta mereka untuk berhenti sejenak dan berdoa, sesuatu yang membuat Doni hampir tertawa. "Kita sedang masuk ke wilayah mereka. Tunjukkan rasa hormat," ujar Pak Hasan tajam. Mereka melanjutkan perjalanan dan suasana semakin mencekam. Arya yang berjalan di belakang mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah kawasan terbuka yang dipenuhi pohon-pohon mati. "Disinilah banyak orang hilang," bisik Pak Hasan. Tiba-tiba, Arya mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh, dan kali ini ia yakin melihat sosok bayangan bergerak cepat di antara pohon-pohon. "Pak Hasan, ada orang lain di sini," ujarnya gemetar. Pak Hasan tidak menjawab, tetapi wajahnya berubah pucat. Doni, yang masih sibuk mengambil gambar, tampak tidak peduli. Namun sesaat kemudian, angin dingin berhembus kencang, membuat mereka bertiga merinding. "Sudah waktunya kita pergi," kata Pak Hasan buru-buru. Namun Doni tidak mau. Ia ingin mendapatkan lebih banyak foto dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh. Arya mencoba meyakinkan Doni untuk kembali, tetapi Doni bersikeras. Saat mereka berdebat, suara tawa melengking terdengar dari dalam hutan. Suara itu jelas, seperti berasal dari seorang wanita. Mereka bertiga membeku di tempat. Pak Hasan segera memegang tangan Arya dan Doni, memaksa mereka berjalan cepat menuju jalan keluar. Namun, semakin mereka berjalan, hutan terasa semakin gelap. Doni mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Kamera yang ia bawa tiba-tiba mati meski baterainya masih penuh. Suara tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan disusul dengan bau kemenyan yang menyengat. "Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan menoleh," perintah Pak Hasan dengan suara bergetar. Arya, yang mulai panik, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia menoleh ke belakang, dan saat itu ia melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang hampir tidak berbentuk. Sosok itu berdiri diam, tetapi matanya yang merah menatap lurus ke arah mereka. Arya berteriak, membuat Doni dan Pak Hasan juga menoleh. Sosok itu tiba-tiba menghilang, tetapi suara langkah kaki mulai terdengar dari segala arah. Pak Hasan waktu segera membacakan doa-doa dalam bahasa lokal, mencoba melindungi mereka. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dengan nafas tersengal-sengal. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Malam itu, di penginapan mereka, Doni mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tetapi di lantai, ia menemukan jejak kaki basah yang mengarah ke tempat tidurnya. Malam di Palangkaraya terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma khas tanah basah yang menyelubungi penginapan kecil tempat Doni, Arya, dan Pak Hasan menginap. Namun, bagi Doni, malam itu tidak biasa. Ia terjaga duduk di atas ranjang dengan wajah tegang. Jejak kaki basah yang ditemukannya tadi masih menghantui pikirannya.
Ini pasti kerjaan Arya, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, Doni tahu bahwa apa yang ia lihat bukanlah ulah temannya. Jejak kaki itu terlalu kecil, seperti milik seorang wanita. Bau kemenyan samar-samar masih terasa, dan ia mulai merasa bahwa sesuatu memang mengikuti mereka keluar dari hutan larang. Di kamar sebelah, Arya juga terjaga. Bayangan sosok wanita berambut panjang yang ia lihat di dalam hutan terus bermain di pikirannya. Ia menyesali keputusan untuk menoleh, sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Pak Hasan. Ia ingin membicarakannya dengan Doni, tetapi suara aneh dari luar kamarnya membuatnya terdiam. Tok, tok, tok. Ketukan pelan itu terdengar di jendela kamarnya. Dengan hati-hati, Arya mendekati jendela dan mengintip dari sela-sela tirai. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali ke tempat tidur, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Pak Hasan, panggilnya pelan, berharap itu hanya pemandu mereka. Tidak ada jawaban. Arya mengumpulkan keberanian untuk membuka jendela. Tetapi begitu ia menyentuh pegangan jendela, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketukan berhenti, digantikan dengan suara langkah kaki di koridor. Arya membuka pintu kamarnya dengan perlahan dan menemukan Doni berdiri di sana dengan wajah pucat. "Kau juga dengar suara itu?" tanya Doni dengan nada bergetar. Arya mengangguk. Mereka memutuskan untuk memeriksa kamar Pak Hasan. Tetapi sebelum mereka mengetuk, pintu terbuka dengan sendirinya. Pak Hasan berdiri di sana, wajahnya tampak lelah dan tegang. "Kalian juga mendengar suara itu, kan?" Tanya Pak Hasan, yang ternyata sudah waspada sejak awal. Doni mengangguk. "Apa ini ada hubungannya dengan hutan larang? Apa yang sebenarnya kita bawa keluar dari sana?" Pak Hasan menghela napas panjang. Ia duduk di kursi kayu di tengah kamar, lalu memulai ceritanya. Hutan larang itu bukan sekadar hutan. Itu adalah tempat tinggal makhluk-makhluk yang tidak ingin diganggu. Apapun yang terjadi di sana, mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja jika kita melanggar aturan, ujar Pak Hasan dengan suara berat. Arya merasa dadanya sesak. "Tapi kami tidak mengambil apa-apa dari sana. Kami bahkan sudah mengikuti semua aturanmu." Pak Hasan anagama sanang. Bawah hatun menggeleng. "Kau menoleh, kan?" Arya terdiam. Ia tahu Pak Hasan benar. Melihat wajah Arya yang mulai ketakutan, Pak Hasan melanjutkan, "Dengan menoleh, kau mengakui keberadaan mereka. Itu sudah cukup untuk membuat mereka mengikutimu." Malam itu, mereka bertiga memutuskan untuk tetap bersama di satu kamar. Pak Hasan menyarankan mereka untuk berdoa dan tidak berbicara terlalu banyak. Namun, meski mencoba tenang, kejadian aneh terus berlanjut. Lampu kamar berkedip-kedip dan suara langkah kaki terdengar di luar jendela. Tepat tengah malam, suara tawa melengking kembali terdengar, seperti di dalam hutan. Kali ini, suara itu sangat dekat, seolah berasal dari sudut ruangan. Doni langsung menghidupkan kamera ponselnya, berharap bisa merekam sesuatu. Namun, saat ia mengarahkan kamera ke sudut ruangan, ia hanya melihat bayangan hitam bergerak cepat. Pak Hasan segera mengambil segenggam garam dari kantong kecil di tasnya dan menaburkannya ke setiap sudut ruangan. "Jangan bergerak, jangan lakukan apapun," perintahnya dengan suara tegas. Namun,
Doni tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mendekati jendela, mencoba melihat keluar. Saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok wanita berambut panjang yang mereka lihat di hutan kini berdiri di halaman, menatap langsung ke arahnya. Wajah wanita itu tidak jelas, tetapi matanya yang merah menyala terlihat begitu nyata. Doni mundur dengan cepat, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. "Dia sudah tahu di mana kita," kata Pak Hasan dengan nada putus asa. Mereka tahu malam itu tidak akan berakhir dengan tenang. Arya mulai merasakan hawa panas di sekujur tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menempel padanya. "Pak Hasan segera mengambil sebuah tas kecil yang berisi benda-benda ritual, termasuk dupa dan kain merah. Ia menyalakan dupa dan mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Dayak. Namun, saat doa mulai dilantunkan, suara langkah kaki semakin keras, seolah ada puluhan orang yang berjalan di sekitar kamar mereka. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan keras, membuat Doni dan Arya menjerit. Di ambang pintu, bayangan hitam itu berdiri. Pak Hasan segera melemparkan garam ke arah pintu, dan bayangan itu menghilang. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, suara tawa wanita itu kembali terdengar, kali ini dari dalam kamar. Mereka berbalik, dan di sudut ruangan, sosok itu berdiri diam. Tubuhnya melayang sedikit di atas lantai. "Dia ingin sesuatu," bisik Pak Hasan dengan wajah penuh ketakutan. Doni mencoba bertanya, apa yang dia inginkan? Namun sebelum Pak Hasan bisa menjawab, lampu kamar mati total. Suasana menjadi gelap gulita, hanya disinari cahaya redup dari dupa yang menyala. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara berbisik. Suara wanita yang mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Arya merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia berteriak keras, tetapi suaranya terasa tenggelam dalam suasana mencekam. Hesi Hasan berusaha mengendalikan situasi, tetapi ia tahu mereka harus segera mencari bantuan lebih besar jika ingin selamat. "Besok pagi, kita pergi ke dukun Dayak. Ini sudah di luar kemampuan saya," ujar Pak Hasan dengan suara penuh kepanikan. Malam itu terasa begitu panjang. Mereka bertiga berjaga sampai pagi, sementara suara-suara aneh terus menghantui. Doni dan Arya mulai menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cerita horor lokal. Pagi itu, suasana di penginapan terasa lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Matahari yang seharusnya membawa kehangatan justru terlihat redup, seolah tertutup kabut tebal. Doni, Arya, dan Pak Hasan memutuskan untuk segera mencari bantuan. Setelah malam penuh teror, mereka tahu bahwa apa yang menghantui mereka bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan cara biasa. Pak Hasan mengarahkan mereka ke sebuah desa kecil yang terletak sekitar 20 km dari Palangkaraya. Desa itu dihuni oleh komunitas Dayak yang masih menjaga tradisi leluhur mereka. Di sanalah tinggal seorang dukun yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Namanya Pak Mardan, seorang pria tua yang dihormati karena kemampuannya. Perjalanan ke desa itu terasa panjang.
Sepanjang jalan, Arya tak henti-hentinya merasa diawasi. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, tetapi yang dilihatnya hanya jalan sepi yang dipenuhi pepohonan. Doni, yang biasanya skeptis, juga mulai merasa tidak nyaman. Ia menyadari bahwa rasa penasaran yang membawanya ke Palangkaraya telah berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Setibanya di desa, mereka disambut oleh penduduk yang menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Pak Hasan Tayiwetiak, Pak Hasan segera membawa mereka ke rumah Pak Mardan, sebuah rumah panggung sederhana yang dikelilingi oleh berbagai benda ritual seperti patung kayu dan kain merah. Pak Mardan menyambut mereka dengan tenang. Tatapannya tajam, seolah-olah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi bahkan sebelum mereka bercerita. Setelah mendengar kisah mereka, wajah Pak Mardan berubah serius. "Kalian telah melanggar batasan hutan larang," katanya sambil mengaduk ramuan di dalam sebuah mangkuk kayu. "Makhluk itu bukan sekadar arwah biasa. Dia adalah penjaga, dan sekarang dia menginginkan sesuatu dari kalian." Arya, yang masih merasa ada sesuatu yang melekat padanya, bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang dia inginkan? Apakah dia akan berhenti mengganggu kita?" Pak Mardan menggeleng pelan. Dia tidak akan berhenti sampai keinginannya terpenuhi. Tapi masalahnya, keinginannya tidak selalu jelas. Makhluk seperti dia biasanya menuntut pengorbanan. Doni terkejut mendengar kata pengorbanan. "Apa maksud Anda? Apakah ada cara lain untuk menghentikannya?" Pak Mardan menatap mereka dengan tatapan dingin. "Ada cara, tapi itu tidak mudah dan risikonya besar." Dukun itu meminta mereka untuk menjalani sebuah ritual pembersihan malam itu juga. Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut bertujuan untuk memutuskan hubungan mereka dengan makhluk dari hutan larang. Namun, sebelum itu, mereka harus mengungkap alasan mengapa makhluk tersebut begitu marah. "Apakah kalian ingat apa yang kalian lakukan di sana?" tanya Pak Mardan. Doni dan Arya saling berpandangan. Mereka yakin tidak mengambil apapun dari hutan. Namun, saat Arya teringat bahwa ia telah menoleh dan melihat sosok itu, tubuhnya kembali merinding. "Aku menoleh, aku melihatnya," ujarnya pelan. Pak Mardan mengangguk. "Dengan menoleh, kau telah mengundang dia masuk ke dalam duniamu. Dia tidak hanya mengikutimu, dia merasa kau telah melanggar wilayahnya." Sore harinya, persiapan ritual dimulai. Pak Mardan menyiapkan berbagai alat, termasuk dupa, kain merah, dan mangkuk berisi darah ayam. Ia juga meminta Doni dan Arya membawa barang pribadi mereka yang digunakan saat berada di hutan larang. Ritual berlangsung di halaman rumah Pak Mardan, di bawah pohon besar yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Doni dan Arya diminta duduk di dalam lingkaran yang terbuat dari garam dan daun-daunan. Pak Hasan berdiri di dekat mereka, memegang obor untuk menerangi suasana yang semakin gelap. Saat Pak Mardan mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Dayak, angin tiba-tiba bertiup kencang. Suasana yang semula hening berubah menjadi mencekam. Api obor bergoyang hebat, hampir padam. Doni merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Sementara Arya mulai mendengar bisikan-bisikan yang hanya bisa ia dengar. "Dia di sini," bisik Arya dengan wajah pucat. Pak Mardan melanjutkan doa-doanya, suaranya semakin lantang. Ia mencipratkan darah ayam ke sekeliling lingkaran. Sementara dupa menyala, semakin terang. Tiba-tiba, suara tawa wanita itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Sosok bayangan muncul di luar lingkaran, melayang di antara pohon-pohon. Wanita itu berdiri diam, tetapi aura gelap
yang menyelubunginya membuat udara di sekitar terasa menyesakan. Pak Mardan tidak berhenti. Ia terus melantunkan doa, tetapi wanita itu mulai mendekat. Doni, yang ketakutan, mencoba keluar dari lingkaran, tetapi Pak Hasan menahannya. "Jangan keluar, apapun yang terjadi, tetap di dalam," teriak Pak Hasan. Arya tiba-tiba merasakan sesuatu menarik rambutnya. Ia berteriak, tetapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Wanita itu semakin dekat, matanya yang merah menyala menatap mereka dengan intensitas yang mengerikan. Pak Mardan kemudian mengambil kain merah dan membakarnya di atas dupa. Asap tebal menyebar memenuhi area lingkaran. Wanita itu berhenti, seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menatap langsung ke arah Arya dan berbicara dengan suara yang terdengar seperti angin berdesir. "Kau telah memanggilku," katanya dengan nada dingin. "Sekarang kau harus membayarnya." Arya menunduk, tidak berani menatap balik. Pak Mardan segera melemparkan segenggam garam ke arah wanita itu sambil meneriakkan mantra. Sosok itu menghilang, tetapi suara tawanya masih menggema di udara. Ritual akhirnya selesai, tetapi Pak Mardan memperingatkan mereka bahwa ini belum selesai sepenuhnya. Dia telah mundur untuk sementara, tetapi dia belum pergi. Kita harus menemukan caranya untuk memuaskannya, atau kalian tidak akan pernah lepas dari kutukan ini. Malam itu, mereka bertiga tidur di rumah Pak Mardan. Namun, meski lelah, tidak ada yang benar-benar bisa terlelap. Pikiran mereka dipenuhi oleh bayangan sosok wanita itu dan pesan terakhir yang ia sampaikan. Malam di rumah Pak Mardan terasa begitu sunyi, meskipun suasana mencekam terus membayangi. Doni, Arya, dan Pak Hasan mencoba beristirahat, tetapi pikiran mereka dipenuhi oleh suara tawa wanita dari hutan larang dan pesan yang ia tinggalkan. "Kau harus membayarnya." Pagi itu, Pak Mardan memulai hari dengan meminta bantuan para tetua desa. Mereka berkumpul di sebuah balai kecil untuk membahas langkah selanjutnya. Doni dan Arya duduk di sudut ruangan, memperhatikan diskusi yang berlangsung dengan bahasa Dayak yang sulit mereka pahami. Sesekali, Pak Hasan menerjemahkan dengan suara pelan. Mereka percaya bahwa makhluk itu tidak akan pergi sebelum mendapatkan pengorbanan. Tapi, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, ujar Pak Hasanan. "Dasem," udah Pak Hasan. Arya yang terlihat semakin lemah sejak ritual malam sebelumnya tiba-tiba berbicara. "Aku merasa dia marah padaku. Dia terus menatapku. Apa mungkin aku penyebab semua ini?" Pak Mardan mengangguk perlahan. "Bisa jadi. Kau adalah yang pertama melanggar aturan dengan menoleh. Tapi ini bukan hanya tentangmu. Hutan larang memiliki sejarah panjang. Banyak jiwa yang hilang di sana, dan setiap jiwa memiliki kisahnya sendiri. Kita perlu mengetahui siapa dia sebenarnya." Salah satu tetua desa, seorang wanita tua bernama Nenek Simah, mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa sosok wanita itu kemungkinan besar adalah Putri Larang, arwah seorang wanita yang menjadi korban pengkhianatan ratusan tahun lalu. Menurut legenda, Putri Larang adalah seorang gadis cantik yang tinggal di sekitar hutan larang. Ia dibunuh oleh kekasihnya sendiri, yang kemudian meninggalkan jasadnya di tengah hutan. Sejak saat itu, arwahnya menjadi penjaga hutan, ujar Nenek Simah dengan suara gemetar. "Dia tidak akan membiarkan siapapun masuk tanpa izin. Jika kalian melanggarnya, dia akan menuntut balas." Mendengar cerita itu, Arya merasa semakin bersalah. Apakah ada cara untuk meminta maaf kepadanya?
atau untuk menebus kesalahan kami?" Pak Mardan menghela napas panjang. "Hanya ada satu cara. Kalian harus kembali ke hutan larang, ke tempat kalian pertama kali melihatnya. Di sana, kalian harus memberikan persembahan yang ia inginkan." Doni segera menolak. "Kembali ke sana? Apa kau gila? Kita hampir tidak keluar hidup-hidup kemarin." Namun, Pak Mardan menatapnya tajam. "Jika kalian tidak kembali, dia akan terus menghantui kalian. Bahkan nyawa kalian bisa menjadi taruhannya." Setelah diskusi panjang, mereka memutuskan untuk mengikuti saran Pak Mardan. Persembahan disiapkan. Kain putih, dupa, makanan tradisional, dan benda-benda yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Pak Mardan juga memberikan jimat kepada Doni dan Arya untuk melindungi mereka selama perjalanan. Perjalanan menuju hutan larang terasa lebih berat dari sebelumnya. Kali ini, suasananya jauh lebih gelap, meskipun hari masih siang. Hutan yang sebelumnya terasa dingin, kini terasa panas dan menyesakan. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi setiap langkah mereka. Setibanya di tempat yang mereka sebut sebagai batas larang, Pak Mardan meminta mereka untuk berhenti dan berdoa. Doni, Arya, dan Pak Hasan mengikutinya dengan khusyuk. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat di mana Arya pertama kali melihat sosok wanita itu. Ketika mereka tiba di sana, suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, dan suara-suara hutan seperti burung dan serangga menghilang sepenuhnya. Pak Mardan menyalakan dupa, sementara Doni dan Arya menyiapkan persembahan di atas sebuah batu besar yang dianggap sebagai altar. "Sekarang kita tunggu," kata Pak Mardan sambil melantunkan mantra pelan. Mereka tidak perlu menunggu lama. Kabut tebal mulai turun dan suara langkah kaki terdengar dari arah hutan. Arya mencengkeram tangan Doni. Wajahnya penuh ketakutan. Sosok wanita itu muncul dari balik pepohonan, melayang dengan gaun putih kotor dan rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Meskipun sosok itu tidak berbicara, kehadirannya terasa begitu kuat. Pak Mardan melangkah maju, membungkukkan badan sebagai tanda hormat. "Kami datang untuk meminta maaf dan memberikan persembahan. Tolong, biarkan mereka pergi." Wanita itu tidak bergerak. Ia hanya menatap Arya dengan mata merah menyala. Arya, meskipun ketakutan, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Maafkan aku. Aku tidak bermaksud melanggar. Aku hanya penasaran. Jika ada yang bisa aku lakukan untuk menebusnya, aku akan melakukannya." Suara tawa wanita itu terdengar lagi, tetapi kali ini terdengar lebih seperti tangisan. Ia melayang mendekat, berhenti tepat di depan Arya. Dengan suara yang dingin, ia berkata, "Kau ingin menebusnya? Berikan sesuatu yang berharga." Arya terdiam. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berharga. Namun, sebelum ia bisa bertanya, wanita itu melanjutkan, "Hatimu, itu yang aku inginkan." Doni segera berdiri di depan Arya, mencoba melindunginya. "Tidak, cari yang lain. Kau tidak bisa mengambilnya." Wanita itu menatap Doni dengan tajam, membuat tubuhnya membeku. Pak Mardan segera melantunkan mantra lagi. Tetapi kali ini, wanita itu berteriak, membuat seluruh hutan berguncang. Persembahan yang mereka bawa terlempar ke segala arah, dan angin kencang mulai bertiup. Arya menatap wanita itu dengan air mata mengalir. "Ambil apapun dariku, tapi jangan nyawaku. Tolong." Wanita itu diam sejenak, lalu mengangkat tangannya. Dari balik kabut,
muncul sosok bayangan lain, lebih kecil. Itu adalah seorang anak kecil yang terlihat ketakutan. Pak Mardan terkejut melihatnya. Itu mungkin salah satu jiwa yang pernah terperangkap di sini, bisiknya. Wanita itu melayang mundur, seolah menyerahkan sesuatu kepada Arya. Anak kecil itu mendekat, lalu memeluk Arya. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi setelah beberapa detik, ia menghilang menjadi asap putih. Kabut perlahan menghilang, dan wanita itu mengucapkan sesuatu sebelum pergi. Jangan pernah kembali. Malam itu, di rumah Pak Mardan, mereka semua merasa lega. Pak Mardan menjelaskan bahwa wanita itu tidak benar-benar menginginkan nyawa Arya. Ia hanya menguji keberanian dan penyesalan mereka. Namun, ia memperingatkan mereka untuk tidak pernah lagi melanggar aturan hutan larang. Doni, Arya, dan Pak Hasan. Dan Pak Hasan meninggalkan Palangkaraya dengan rasa syukur, tetapi juga dengan kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hari terakhir, Doni, Arya, dan Pak Hasan. Pak Hasan di Palangkaraya diisi dengan perasaan campur aduk. Meski mereka merasa lega karena telah berhasil menyelesaikan ritual, bayangan pengalaman di hutan larang masih membayangi mereka. Pak Mardan mengantar mereka hingga ke pinggir desa, memberikan doa dan restu untuk perjalanan mereka kembali ke kota. Jangan pernah lupakan apa yang kalian alami, pesan Pak Mardan sebelum mereka berangkat. Pengalaman ini adalah pengingat bahwa dunia ini bukan hanya milik kita, tetapi juga milik mereka yang tidak terlihat. Mereka bertiga mengangguk penuh hormat. Pak Mardan menyerahkan jimat terakhir kepada Arya, sebuah kain merah kecil yang berisi rajah. Ini akan melindungimu jika dia mencoba mendekat lagi. Ingat, kau telah diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan itu. Dengan penuh rasa syukur, mereka berpamitan dan meninggalkan desa. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa berat. Meski tak ada yang mengatakan apa-apa, mereka semua tahu bahwa pengalaman itu telah mengubah hidup mereka, meskipun caranya berbeda untuk masing-masing dari mereka. Beberapa minggu kemudian, Doni dan Arya kembali ke kehidupan mereka di kota. Doni melanjutkan pekerjaannya sebagai fotografer lepas, sementara Arya mencoba menjalani hari-harinya dengan normal. Namun, keduanya menyadari bahwa mereka tidak lagi sama. Doni, yang awalnya adalah seorang skeptis, mulai mempercayai hal-hal yang tak kasat mata. Ia menghabiskan banyak waktu membaca tentang cerita rakyat dan mitos Nusantara, mencoba memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di hutan larang. Ia juga menjadi lebih berhati-hati saat memutuskan untuk mengambil proyek-proyek fotografi, terutama yang berhubungan dengan tempat-tempat angker atau sakral. Suatu malam, saat sedang mengedit foto-foto lama, Doni menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di salah satu foto yang ia ambil di hutan larang, tampak bayangan samar seorang wanita di antara pepohonan. Matanya yang merah menyala terlihat jelas, meski tersembunyi di balik ranting-ranting. Doni mematikan komputernya dengan cepat. Ia tahu foto itu bukan kebetulan, tetapi ia memilih untuk tidak membahasnya. Ia menyimpan file tersebut di folder terpisah, memberi label "Jangan dibuka". Arya, di sisi lain, merasa sulit untuk melupakan apa yang ia alami. Meskipun jiwanya selamat, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di hutan. Setiap malam, ia sering bermimpi tentang wanita itu, mendengar suara tawanya, dan merasakan tatapan matanya yang tajam. Dalam salah satu mimpinya, ia kembali berada di hutan larang, berdiri sendirian di tengah kabut tebal. Wanita itu muncul lagi, tetapi kali ini
ia tidak terlihat marah. Ia hanya berdiri diam, menatap Arya dengan pandangan kosong. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Arya dalam mimpi itu. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Arya dengan perasaan tak menentu. Ketika Arya terbangun, ia merasa tubuhnya dingin, meskipun ia tidur dengan selimut tebal. Jemarinya menggenggam erat jimat yang diberikan oleh Pak Mardan. Ia tahu bahwa jimat itu telah menyelamatkannya, tetapi ia juga sadar bahwa apa yang ia alami di hutan larang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Suatu hari, Arya memutuskan untuk mengunjungi Doni. Ia merasa bahwa berbicara dengan seseorang yang memahami apa yang ia alami akan membantunya melepaskan beban di hatinya. Ketika ia tiba di apartemen Doni, ia langsung melihat perubahan pada sahabatnya itu. "Kau kelihatan berbeda," kata Arya sambil duduk di sofa. Doni hanya tersenyum tipis. "Aku rasa kita berdua berbeda sekarang." Mereka berbincang panjang tentang pengalaman mereka, mencoba merangkai kembali semua yang terjadi sejak perjalanan ke hutan larang. Doni akhirnya menunjukkan foto yang ia temukan. Ketika Arya melihatnya, tubuhnya gemetar. "Itu dia," bisik Arya, suaranya nyaris tak terdengar. Doni segera menutup file tersebut. "Aku tidak tahu kenapa dia masih muncul di foto-foto itu, tapi aku rasa dia ingin kita selalu ingat." Arya mengangguk. "Aku rasa dia tidak akan pernah benar-benar pergi. Tapi mungkin itu tidak apa-apa. Selama kita tidak kembali ke tempat itu, dia tidak akan mengganggu kita lagi." Beberapa bulan berlalu dan kehidupan mulai terasa normal kembali. Namun, bagi Doni dan Arya, hutan larang telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dihapus. Pengalaman itu mengajarkan mereka untuk menghormati hal-hal yang tidak terlihat dan untuk selalu menjaga sikap ketika berada di tempat-tempat yang dianggap sakral. Arya memutuskan untuk menulis tentang pengalaman mereka, tetapi ia melakukannya dengan hati-hati, tidak menyebutkan detail tentang lokasi atau nama hutan larang. Ia hanya ingin cerita mereka menjadi pengingat bagi orang lain bahwa dunia ini penuh misteri yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Sementara itu, Doni mulai bekerja pada proyek dokumentasi tentang mitos dan cerita rakyat Nusantara. Ia merasa bahwa pengalaman mereka adalah panggilan untuk lebih memahami dan menghormati warisan budaya yang sering diabaikan. Pada suatu malam, saat Doni sedang bekerja di studio kecilnya, ia mendengar suara ketukan di jendela. Ia langsung teringat pada malam-malam mencekam di penginapan di Palangkaraya. Dengan jantung berdebar, ia membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, saat ia kembali duduk, ia melihat sesuatu di layar komputernya. Sebuah pesan muncul di folder yang ia beri label "Jangan dibuka". Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Jangan pernah lupakan aku." Doni menatap layar dengan tatapan kosong, lalu mematikan komputer tanpa membuka file tersebut. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah meninggalkan hutan larang, kenangan dan peringatannya akan selalu tinggal bersama mereka.